Shalom, saya Asyang dan Puji. Oke, hari ini kita akan ngobrol santai mengenai pemulihan yang dialami oleh Bu Puji beberapa waktu-waktu ini ya, Bu Puji. Oke, apa sih sebenarnya perubahan yang Bu Puji alami akhir-akhir ini? Keluarga saya dipulihkan. Oke, keluarganya dipulihkan. Jadi tadinya gak enak ya keluarganya ya? Atau ada masalah atau gimana? Ada masalah, terutama di bidang keuangan. Oke, bisa diceritakan sedikit Bu Puji mengenai masalahnya? Iya, ini masalahnya itu penghasilan saya lebih besar daripada suami saya. Oh, oke. Itu saya mulai merendahkan suami saya. Oke. Terus saya mulai meracuni pikiran anak saya dengan tidak hormat, tidak tunduk. Oke. Karena bertengkar di depan anak juga. Oh, sering ya, Bu ya? Iya. Karena penghasilan suami yang tadi lebih rendah itu. Iya. Oke. Nah, setelah Bu Puji mengalami segala situasi itu, terus rumah tangganya pasti kan nggak enak. Iya. Kemudian ada keputusan besar apa yang akhirnya Bu Puji ambil waktu itu? Ya, waktu itu saya berpikiran mending bercerai aja karena semuanya itu kok saya sendiri yang mengatasi, gitu. Ya, mengatasi semua pengeluaran rumah tangga, pengeluaran cicilan-cicilan dan lain-lain itu sepertinya kok beban itu ke saya semua gitu. Bu Puji yang angkat semua bebannya gitu ya. Oke, jadi waktu itu Bu Puji langsung memilih bercerai atau ada hal-hal lain yang lebih dulu terjadi? Ya, saya menuruti emosi saya waktu itu ya. Saya meneruskan untuk bercerai aja gitu. Tapi puji Tuhan saya itu juga berdoa sama Tuhan gitu. Oke. Sampai akhirnya Tuhan itu menjawab doa saya. Saya juga doa dan puasa dan Tuhan itu menjawab apakah kelakuan saya itu selama ini benar di hadapan suami saya. Kok tak pikir-pikir Tuhan itu kok nggak mihak sama saya ya, perasaan saya yang merasa benar gitu. Kok nggak ada Tuhan itu memihak saya gitu. Ya. Sampai akhirnya saya juga tertanam di Komsel. Oke. Sama Komsel juga saya mulai terbuka. Jadi saya cerita masalah saya dan mereka menyarankan untuk tidak bercerai. Gitu. Oke, jadi kalau nggak salah ingat, nggak salah dengar, saya memang sempat ya suami diusir dari rumah ya, betul ya? Saya mengusirnya dari rumah karena saya sudah nggak kuat sama. Oke, jadi waktu itu sempat diusir, kemudian juga sempat ngambil keputusan mau bercerai. Ya, tapi waktu berdoa sama Tuhan justru kebalikan ya. Ketika Bu Puji kerasa kayak benar sendiri, ternyata setelah berdoa itu merasa malah kok rasanya Tuhan nggak mihak. Ya. Dan waktu itu Bu Puji juga terbuka ya di Komsel ya? Terbuka sekali saya. Oke. Saya nggak mau tertutup karena awal dari pemulihan adalah keterbukaan. Oh, waduh, ya. Bisa dibalik nih, keterbukaan adalah awal dari pemulihan ya. Kurang lebih sama lah ya. Terus jadi peranan Komsel sendiri buat Bu Puji itu gimana? Oh, sangat membantu sekali. Terutama pada waktu itu saya kan lagi down ya, saya banyak masalah. Jadi saya merasa nggak sendiri. Gitu. Ada teman-teman Komsel ya? Ada pemurid saya yang bantuin, terus PKS, juga Burut sama Pak Harun waktu itu juga sempat konsultasi saya. Dan waktu itu memang saya ikut seminar Pak Harun yang menikah tapi tidak menyatu. Nah, dari situ saya sadar bahwa saya itu benar-benar salah 100% gitu. 100% ya salahnya di Bu Puji nih. Oke, terus? Maksudnya, ternyata aku ini ya juga salah gitu. Saya sadar itu. Terus kemudian setelah itu saya berdoa sama Tuhan, saya minta ampun bahwa selama ini sikap saya sama suami saya itu juga salah, ada salahnya juga. Oke, berarti Bu Puji membuka hati, membuka diri untuk mau dipulihkan ya? Ya. Terus setelah itu peran komunitas penting, kemudian Bu Puji juga berdoa sama Tuhan, juga ada seminar, berarti gereja sangat penting ya waktu itu ya, ketika menghadapi pergumulan-pergumulan ini ya? Sangat penting, benar-benar kayak merangkul saya gitu, benar-benar merangkul orang keluarga, sebuah keluarga gitu. Oke, kemudian apa yang akhirnya Bu Puji putuskan setelah itu? Kan akhirnya bisa dipulihkan, nah ceritanya gimana? Saya lost kontak sih sama suami saya. Terus kemudian Tuhan ini gimana ya, apa saya meneruskan prosesnya bercerai atau gimana ya? Saya sempat bertanya sama Tuhan. Tapi waktu itu belum sempat Tuhan jawab, ada WA dari suami saya. Katanya dia itu mau ngambil semua barang-barang. Keluar dari rumah berapa lama waktu itu? Sudah 3 bulan. Sudah 3 bulan ya Bu ya. Terus ada WA dari suami saya.
dia bilang mau ambil barang saya, ya tak pikir ya sudah, ini berarti keputusannya berpisah. Final, selesai, ya. cerai gitu. Setelah di rumah itu datang, dia itu justru nggak ngambil barang-barangnya, dia malah minta maaf sama saya, minta maaf sama anak saya. Gitu. Jadi ya saya mau ngasih kesempatan lagi gitu untuk memperbaiki semuanya itu. Saya juga minta maaf sama dia, saya juga merasa bersalah sama suami saya. Gitu. Jadi sekarang itu kapan pemulihannya itu terjadi, Bu? Pemulihannya sekitar Maret. Maret berarti ini masih April ya, jadi baru-baru aja ya, Bu ya. Bapak Ibu, puji Tuhan sekali ya, akhirnya pemulihan itu bisa terjadi di keluarga Bu Puji. Nah, selain hati Bu Puji yang mau dipulihkan, mau diubahkan, tentu peranan Komsel dan gereja itu sangat penting ya. Seperti yang kita lihat Bu Puji sendiri, ketika dia berada di komunitas yang tepat, akhirnya keputusan-keputusan itu akan menjadi lebih tepat. Ketika dia hidup sendiri, dia berpikir sendiri dan segala sesuatunya, keputusan-keputusan diambil itu bisa salah. Nah, itu tentu tidak dialami oleh Bu Puji sendiri, bisa jadi juga di kehidupan kita. Jadi jangan pernah meninggalkan gereja maupun komunitas sel yang saat ini kita sedang berada di sana. Sampai ketemu lagi di obrolan kita berikutnya. Disciple TV, gerejaku, keluargaku ya.